Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi dari kurikulum Merdeka bidang layanan karir, yaitu materi yang kelima yang berjudul Profesi atau Pekerjaan Prospektif di Era Revolusi Industri. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Oke, kita akan mengawalinya dengan melihat pengertian dari profesi atau pekerjaan. Profesi berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua definisi, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripada pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Definisi profesi menurut De George, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Selanjutnya kita akan melihat pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh dua belah pihak. Seorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Namun seiring semakin familiarnya istilah profesi di masyarakat, profesional juga biasa digunakan dalam sebuah percakapan atau pengistilahan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tidak amatir. Contohnya adalah pemain sepak bola profesional yang menerima bayaran untuk pertandingan sepak bola yang dilakukannya. Sementara olahraga sepak bola sendiri pada dasarnya tidak dianggap sebagai suatu profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut. Yang kedua, asosiasi profesional. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dan jenjang pendidikan tinggi. Yang keempat, ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Yang kelima, pelatihan institusional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Yang keenam, lisensi. Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya. Kemudian yang ketujuh, otonomi kerja.
profesional cenderung mengandalkan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Selanjutnya yang kedelapan, kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Yang kesembilan, mengatur diri. Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati. Yang kesepuluh, layanan publik dan altruisme. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir, status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang sukses akan meraih status yang tinggi, prestis, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Ada berbagai macam-macam profesi yang berbeda dari berbagai sektor pekerjaan. Berikut macam-macam profesi di Indonesia, diantaranya yaitu akuntan, insinyur, pengacara, psikolog, apoteker, dokter, konsultan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan melihat profesi atau pekerjaan baru yang bermunculan di era revolusi industri. Saat ini kita sedang memasuki era revolusi industri keempat. Perubahan era ini ditandai dengan masuknya teknologi digital di berbagai bidang kehidupan manusia, baik di sektor ekonomi, bisnis, perbankan, infrastruktur, maupun komunikasi. Selain hal tersebut, perkembangan dunia digital juga berpengaruh terhadap munculnya jenis-jenis pekerjaan baru. Munculnya berbagai jenis pekerjaan baru di era digital menuntut kita untuk memiliki keterampilan tidak hanya berupa hard skill, namun juga soft skill. Mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan problem solving, serta kreatif dan inovatif merupakan beberapa contoh soft skill yang harus dimiliki seseorang agar dapat beradaptasi di dunia kerja pada era digital saat ini. Pasalnya, dengan berkembangnya dunia digital tidak menutup kemungkinan terjadinya kolaborasi di berbagai bidang pekerjaan. Terlebih saat ini, masyarakat sudah menerapkan teknologi digital di berbagai aspek kehidupan mereka. Jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap profesi tersebut. Beberapa hal yang dulu sempat begitu sulit sekarang jadi lebih mudah diproses. Hal ini bermunculan berbagai profesi baru sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan perusahaan dan para startup yang memulai berkembang pesat. Beberapa di antaranya adalah profesi yang cenderung membutuhkan kreativitas manusia untuk bersaing dan membuat inovasi baru. Berikut adalah beberapa profesi atau pekerjaan yang jadi peluang besar di era revolusi industri keempat. Yang pertama, digital marketer. Digital marketer adalah profesi di bidang pemasaran dengan memanfaatkan platform digital. Mereka bertanggung jawab atas branding dan pemasaran suatu produk. Profesi ini juga tidak mengharuskan pekerjanya bertatap muka dengan atasan di kantor. Selama tugas-tugas terpenuhi, dikerjakan dari rumah juga tidak jadi masalah. Yang kedua, konten kreator. Konten kreator adalah seseorang yang bisa membuat sebuah konten berupa tulisan, foto, dan video. Konten ini dimuat atau dipublikasikan di media online yakni website dan atau aplikasi. Konten kreator kini dianggap sebagai profesi yang menjanjikan. Media yang biasa digunakan adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Seorang konten kreator atau pembuat konten memiliki waktu kerja yang fleksibel dan bisa dikerjakan dimanapun. Selain mendapatkan uang dari jumlah penonton konten yang dibuatnya, mereka pun bisa menjadi jembatan antara brand dengan konsumen lewat kerja sama bisnis yang tentu menghasilkan uang. Yang ketiga, programmer. Sesuai dengan kondisi era digital ini, programmer menjadi pekerjaan yang sangat berhubungan erat dengan era ini. Seorang ahli programmer memiliki tugas utama menciptakan program komputer atau website. Mereka dapat bekerja secara mandiri maupun bekerja dengan perusahaan yang menyewa jasanya. Meskipun harus memiliki kemampuan yang mumpuni, menjadi seorang programmer merupakan pekerjaan yang bagus karena jam kerja yang fleksibel, tempat kerja yang fleksibel, tapi dengan gaji yang besar. Yang keempat, graphic design.
seorang graphic design bertugas untuk membuat konten pemasaran perusahaan dalam bentuk gambar. Dalam membuat desain, seorang graphic design harus memiliki kreativitas yang tinggi agar mampu menghasilkan visual yang komunikatif dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima, sosial media spesialis. Sosial media spesialis kini menjadi pekerjaan yang banyak dicari karena media sosial berperan besar dalam penyebaran informasi dan memberikan pengaruh. Promosi melalui media sosial, bagian dari komunikasi bisnis digital marketing. Seorang media sosial spesialis bertanggung jawab dalam pemilihan konten dan menaikkan minat pembaca dengan cara membagikan konten dari perusahaan ke media sosial. Yang keenam, web designer. Web designer atau biasa dikenal dengan UI atau UX, designer memiliki tugas merancang tampilan visual sebuah web atau laman situs semenarik mungkin dengan tampilan yang mudah dipahami agar lebih mudah digunakan. Pekerjaan ini menguras cukup banyak waktu dan membutuhkan keahlian khusus. Selanjutnya yang ketujuh, SEO spesialis. SEO spesialis adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau pengoptimalisasikan mesin pencari. Hal ini dibutuhkan agar sebuah website mudah ditemukan, diindeks, dan mendapatkan peringkat atas di halaman hasil pencarian Google. SEO yang diterapkan dengan baik akan menjadikan sebuah web banyak pengunjung. Jumlah kunjungan berdampak pada popularitas, pengaruh, dan akhirnya mendatangkan uang. SEO spesialis inilah yang bertugas mengatur kata kunci yang nantinya bisa menaikkan traffic dari sebuah website. Yang kedelapan, freelancer. Freelancer atau pekerja lepas tidak terikat sebuah perusahaan. Ada banyak cara untuk bekerja sebagai freelancer, seperti join di beberapa website yang mempertemukan antara freelancer dan pemberi project, misalnya Freelancer, Upwork, Sribulancer, dan sebagainya. Freelancer menjadi pekerjaan yang kini banyak diminati karena hanya dengan kerja dari rumah bisa mendapatkan clients dari luar negeri yang bergaji dolar. Yang kesembilan, bisnis online. Bisnis online menjadi salah satu alternatif pekerjaan yang diminati, yakni membangun sebuah usaha dari rumah. Semua proses pembelian atau transaksi dilakukan secara online cukup menggunakan handphone atau laptop. Pekerjaan atau usaha ini tidak memerlukan budget yang terlalu besar karena kita tidak perlu membangun sebuah tempat atau toko untuk pemasarannya. Yang ke-10, cyber security. Cyber security atau disebut sebagai pengaman cyber merupakan praktik melindungi komputer, perangkat seluler, server, sistem elektronik, dan data dari risiko serangan jahat. Meski kini profesi pengaman cyber belum terlalu populer, tetapi faktanya pekerjaan ini cukup menjanjikan untuk dijajal. Keberadaan cyber security jadi hal yang sangat krusial untuk perusahaan-perusahaan yang eksis di era digital seperti saat ini. Sebab di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu dinamis, seluruh perangkat elektronik bisa saling terkoneksi melalui internet. Selanjutnya yang ke-11, data scientist. Data scientist merupakan orang yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data. Tanggung jawabnya luas dari analisis sampai mendapatkan insight atau rekomendasi untuk pengembangan bisnis. Data scientist bertugas menganalisis berbagai macam data dalam jumlah besar atau big data yang terakumulasi di perusahaan. Profesi ini mengandalkan kemampuan analisis data seperti penggabungan data dari berbagai sumber dan memastikan konsistensi dataset atau data preparation. Memilih faktor atau algoritma yang mempengaruhi hasil prediksi atau data exploration, serta membuat infografis untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami data atau data visualization. Kemudian yang ke-12, animator atau seni multimedia. Animator adalah profesi yang berkaitan dengan seni menciptakan ragam gambar yang akan membentuk ilusi bergerak pada saat ditayangkan. Pekerjaan ini menjadi salah satu pekerjaan impian dari dunia animasi. Seorang animator bisa kerja di industri film, televisi, iklan, olahraga, bahkan video game. Jadi harus bisa memutuskan jenis animasi apa yang akan ditekuni. Kemudian yang ke-13, ilustrator. Kemampuan menggambar tentu menjadi modal utama bagi seorang ilustrator, karena sehari-hari
kalian akan mengerjakan gambar ilustrasi sesuai kebutuhan. Ilustrator bisa bekerja di berbagai bidang industri, namun yang paling umum adalah di industri kreatif dan industri media. Seorang ilustrator harus bisa menerjemahkan keinginan klien dalam bentuk visual supaya pesan yang ada bisa tersampaikan. Seorang ilustrator akan mulai membuat ilustrasi sesuai dengan konsep yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya yang ke-14, UI atau UX designer. User interface atau UI designer tidak bisa dipisahkan dengan user experience atau UX designer. UI designer memiliki tugas menentukan tampilan aplikasi dan atau situs. Kalau UX designer menentukan bagaimana suatu aplikasi dan atau situs bisa beroperasi dengan mudah. Tapi dalam bekerja, keduanya harus berlandaskan pada hasil riset supaya aplikasi dan atau situs yang direncanakan benar-benar efektif. Jadi UI designer merupakan sebutan untuk orang yang mendesain interface untuk perangkat lunak komputer, ponsel pintar dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ke-15, video kreator. Profesi sebagai video kreator merupakan profesi yang diminati oleh banyak perusahaan karena banyak perusahaan yang membutuhkan seorang video kreator untuk membuat konten berbentuk video. Seorang video kreator harus mampu membuat konsep yang matang agar pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan dapat menarik perhatian calon konsumen. Yang ke-16, Affiliate Account Manager. Banyak perusahaan yang memanfaatkan program afiliasi ini karena untuk mempermudah penjualan produk perusahaan. Maka dari itu, banyak perusahaan membutuhkan seorang Affiliate Account Manager untuk membangun kerjasama. Kemudian yang ke-17, Content Writer. Seorang content writer memiliki tugas membuat konten tulisan atau artikel yang relevan sesuai isu atau tema yang diminta. Artikel yang dibuat harus bersifat informatif, edukatif, dan engaging. Maka dari itu, content writer memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pengunjung blog atau website. Artinya pembaca betah berlama-lama membaca artikel yang dimuat melalui tulisan yang menarik. Kemudian yang ke-18, copywriter. Copywriter memiliki tugas yang erat kaitannya dengan pemasaran sehingga tulisannya bersifat komersial, yang mana harus bisa membangun suatu tindakan langsung atau direct action dari pembacanya, seperti melakukan pembelian atau terlibat dengan campaign yang berkaitan dengan produk atau jasa dari perusahaan. Dengan kata lain, copywriter bekerja untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa kepada konsumen yang tidak lain adalah pembaca. Selanjutnya yang ke-19, YouTuber atau selebgram. YouTuber merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seorang pengguna platform YouTube. Definisi YouTuber memiliki arti yang sesederhana itu, sebagaimana pengguna Facebook yang juga sering dipanggil sebagai Facebooker. Namun saat ini, YouTuber lebih diartikan sebagai seorang yang membuat konten dan mempublikasikannya di YouTube, dan bukan hanya sekedar penggunanya saja. Selebgram adalah singkatan dari selebriti Instagram. Singkatnya, mereka yang berprofesi sebagai selebgram ini adalah orang yang cukup terkenal di media sosial Instagram. Hal ini terlihat dari jumlah pengikut ataupun bagaimana pengaruh dari orang tersebut lewat media sosial tersebut. Yang ke-20, buzzer atau influencer atau endorser. Influencer punya peran besar untuk mempengaruhi atau meyakinkan banyak orang supaya bisa tertarik dengan produk yang mereka promosikan. Memang sekilas mirip dengan cara kerja sebagai sales marketing. Para influencer nggak harus mengerti betul mengenai produk tersebut sehingga bisa mempengaruhi banyak orang. Namun sekarang udah banyak dari mereka yang memilih untuk mengerti soal produk tersebut sekaligus mengedukasi para followersnya. Cara mereka meyakinkan para followers juga beragam, mulai dari video, foto, hingga review unik untuk para audiens mereka. Cara kerja endorser mirip-mirip dengan cara kerja influencer, yaitu sama-sama mempromosikan suatu produk kepada followersnya. Sebuah perusahaan akan memberikan suatu produk kepada para endorser ini yang nantinya akan dicoba terlebih dahulu, baru kemudian akan mereview hasilnya secara jujur kepada para followersnya. Ada banyak yang bisa di-endorse ke para endorser, mulai dari penginapan, akomodasi perjalanan, gadget, makanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, para endorser biasanya harus memahami betul produk yang dia review. Cara kerja buzzer
adalah dengan menyampaikan serangkaian informasi dengan cara berulang-ulang. Ada waktu yang ditentukan untuk kapan mereka bisa menyampaikan informasi tersebut. Banyak informasi yang bisa disampaikan oleh para buzzer, misalnya seperti makanan, pakaian, lokasi wisata, sampai isu politik. Buzzer enggak harus meyakinkan para followersnya. Tugas mereka hanya menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan apakah nantinya para followers akan tertarik atau tidak. Buzzer hanya bertugas membuat para pengikutnya aware dengan informasi yang terus diberikan tersebut. Nah, setelah mengikuti penjelasan tadi, kita akan mengikuti kegiatan refleksi. Perhatikan baik-baik. Saat ini kita sedang memasuki era revolusi industri keempat. Perubahan era ini ditandai dengan masuknya teknologi digital di berbagai bidang kehidupan manusia, baik di sektor ekonomi, bisnis, perbankan, infrastruktur, maupun komunikasi. Selain hal tersebut, perkembangan dunia digital juga berpengaruh terhadap munculnya jenis-jenis pekerjaan baru. Berbagai jenis pekerjaan baru di era digital ini membuka kesempatan kerja untuk siapa saja asalkan memiliki keterampilan di bidangnya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang profesi-profesi baru di era digital di atas? Apakah kalian akan tertarik? Profesi atau pekerjaan tersebut menuntut kita harus memiliki keterampilan apa saja? Nah, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, demikian tadi penjelasan tentang profesi atau pekerjaan prospektif di era revolusi industri atau di era digital. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa lebih memahami apa saja profesi-profesi yang bisa kita geluti di era digital ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.